Gen Z kenapa malas nikah? Gen Z itu bukan malas nikah, Kak. Mereka cuma nggak sebodoh generasi sebelumnya. Tak pikir mereka nggak mau nikah. Mau, tapi nggak mau asal-asalan. Mereka lihat sendiri gimana nikah itu sering jadi jebakan sosial. Bukan komitmen, tetapi pamer. Bukan rumah tangga, tetapi rumah utang. Orang bilang nikah itu ibadah. Iya, tapi kenapa ibadahnya kayak lomba gengsi? Gang harus mewah, undangan ribuan, padahal esensinya hilang. Gen Z itu hidup di era harga tanah kayak surga, gaji kayak neraka. Dan lo minta mereka nikah muda, sambil bayar kontrakan dan cicilan iPhone. Mereka malas nikah bukan karena nggak mau serius, tapi karena nggak mau gagal kayak orang tua tadi, yang tiap minggu cekcok tapi pura-pura bahagia di depan keluarga. Jadi sebelum tak bilang anak muda zaman sekarang malas nikah, tanya dulu, mereka malas atau mereka trauma? Lu mau tahu kenapa banyak anak gagal bukan karena bodoh, tapi gara-gara orang terdekatnya sendiri? Serius, banyak anak di Indonesia sebenarnya bisa sukses, tapi cita-citanya dimatikan sama larangan orang tua. Dan kalau lo ngalamin ini, jangan buru-buru nyalahin diri lo. Masalahnya di negeri kita, banyak orang tua pikir mereka tahu yang terbaik. Padahal mereka cuma takut satu hal yang belum mereka ngerti. Tapi gini, kalau lo tetap mau hidup di bawah bayang-bayang ketakutan orang lain, ya silakan. Tapi kalau lo mau buktiin, lo harus siap diam-diam ngumpulin skill, koneksi, dan bukti. Karena kalau begitu lo sukses, semua larangan itu bakal jadi tepuk tangan. Banyak yang nonton ini bakal bilang, gua ngajarin anak durhaka. Biarin, karena durhaka yang sebenarnya itu adalah ketika lo bunuh mimpi lo sendiri, cuma buat bikin orang lain nyaman. Kita itu udah terlalu lama dibodohi sistem yang ngaku-ngaku mencerdaskan, padahal kurikulum kita masih kaku, masih mikir semua mahasiswa butuh hal yang sama, padahal realitanya tiap orang beda. Kita butuh kurikulum yang adaptif, konstekstual, yang ngasih ruang berpikir, bukan cuma ngasih tumpukan hafalan. Metode belajar juga harus diubah total, nggak bisa terus-terusan dosen ceramah, mahasiswa nyatet lalu hilang arah. Harus praktif, harus bikin mahasiswa itu nyusun makna, bukan cuma disuapin materi. Terus kenapa biaya kuliah kita kayak beli mobil bekas tapi dapatnya sepeda rusak? Harga kuliah mahal, beasiswa terbatas, tapi fasilitas dan kualitasnya nggak sebanding. Kampus malah lebih fokus ngejar branding sama akreditas, bukan ngejar kualitas manusia. Kampus harus jadi ruang dialog, ruang aman, tempat mahasiswa bisa berpikir bebas, tempat takut di blacklist cuma karena beda pendapat. Dan satu lagi, budaya riset dan inovasi sekarang, riset cuma jadi kewajiban admin, padahal disitulah seharusnya kampus melahirkan solusi-solusi yang nyata buat masyarakat. Kalau semua ini nggak diubah, kita cuma kayak dipaksa ikut lomba, tapi garis bisnisnya nggak ada. Lari muter-muter, capek sendiri, dan ujung-ujungnya nyerah sebelum ngerti arah. Gue pernah dengar orang ngomong, banyak anak itu banyak rezeki. Kalimat ini tuh udah kayak mantra sakti yang diwarisin turun-temurun di masyarakat kita. Katanya sih, makin banyak anak, makin banyak tangan buat bantu di sawah, di warung, atau minimal bisa disuruh beli rokok. Dan iya, secara budaya anak tuh dianggap titipan Tuhan, pembawa berkah. Logikanya, makin banyak titipan, makin banyak berkah. Oke lah, gue sepakat, anak itu emang anugerah. Tapi bro, lu pernah mikir gak sih, kalau titipannya makin banyak, bukannya lu juga harus makin banting tulang buat ngasih makan? Nih ya, logikanya gini aja bro, kalau anda makin banyak anak, anda harus siap memberi banyak mulut yang harus dikasih makan, banyak popok, banyak susu, banyak biaya sekolah, dan makin gede makin banyak gaya hidup. Sekarang anak kecil aja HP-nya udah lebih mahal dari HP gue. Belum lagi inflasi, semakin kesini harga beras naik, listrik naik, mental lu juga ikutan naik turun. Setiap hari pasti melamun mikirin gimana nyari tambahan. Kalau lu dapat tambahan uang, alhamdulillah. Tapi kalau lu nggak dapet, gimana dong? Jadi kalau ada yang bilang banyak anak, banyak rezeki, menurut gue lebih cocok diganti jadi banyak anak, siap-siap Anda harus banyak mencari rezeki. Karena Tuhan ngasih titipan, iya. Tapi tanggung jawabnya lu yang tanggung sendiri bro. Tuhan ngasih anak, bukan ngasih Indomaret lengkap sama isi-isinya.
Di sini gua nggak melarang lu punya anak banyak, tapi gua bilang gini, karena gua merasa kasihan. Lu pusing mikirin gimana biayain anak lu yang semakin kesini harga barang semakin naik. Jadi buat lu semua yang masih bilang banyak anak banyak rezeki, pikiran dulu deh secara jangka panjang, biar lu nggak kejebak dengan omongan tersebut.